balik lagi bersama gue Randy. Dan gue Vincent. Dan gua Joshua si Hota. Nalo. Gawat. Di konspirasi ngopi. Bukan di gosip ngopi nih. Bukan dong. Konspirasi ngopi sih ya. Seruput dulu kopi ya. kopinya. Ya. Kopi cyanida nih. Wah mati dong. Ini seperti biasa kita ada di base camp ya. Yoi. Kita ada di Sushi Garden. Sushi Garden. Garden, ya. Tadi nyasar dia, Ren. Iya. Nyasar dia. Oh, nyasar kemana Kok bisa lu? nyasar sih? Nyasar gara-gara tadi pagi makanya bakwan soalnya. Lupa gangannya kan. Bener, karena gini, Sushi Gimana? Garden itu terkenal dengan kopinya bro. Oke. Aroma kopinya tuh luar biasa. Jadi kalau lu lewat nggak mungkin lu nyasar, karena udah kecium wangi kopi. Karena lu bisa nyasar, tadi lu habis makan gorengan, hidung lu ketutupan minyak. Gara-gara ya namanya juga bakwan kan ada kol ya kan. Ada. Gasnya mungkin lebih tinggi ya kan. Nah, Menutupi indra penciuman. bener. Anjing maksa banget bridging-nya bangsat. Karena minum kopi kalau sambil makan kol nggak masuk. Enggak masuk. Makan kol itu harus pakai Anjing. daging anjing. Itu dia. Daging anjing Itu ya. lagu ya. Pakai sayur kol Lagu-lagu. ya. Itu lagu. Ya, Boleh tapi gitu ya. enak juga sih Ren. Ya, Iya. ya buat Iya, gua iya. ya. Buat Vincent Buat enak. gua. Kan di sini Iya. ada dua nih. Ya. Kalau gua bukan pemakan anjing, Tuh. gua penyayang. Ya, tapi gitu. lu kayak anjing. Bercanda, Bre. Iya benar-benar, tapi itu menurut sebagian orang kayak gitu. Hari ini ngebahas apa nih, Ren? Hari ini kita bahas dulu yang lagi viral-viral ya. Karena ternyata konspirasi ngopi dibanding konspirasinya, Ya. yang di komen itu malah berita-beritanya, Bre. Berita viral ya. Berita viral itu. Ini ya berita Gitu apa ya. Iya, Apa karena kita cuma didengerin 15 menit di awal? Iya, bisa jadi loh. Iya, sebenarnya kayak bangsat nih Vincent sama Randy Iya, bacot mulu gitu kan. Enggak, tapi analyticsnya kalau tergantung dari Spotify yang gue lihat, Ren, itu mereka pendengar tuh rata-rata ngabisin 2 jam mendengarkan. Padahal 2 jam? Iya 2 jam. Padahal episode kita cuma sejam. Sorry. Dia 2 jam nggak sambil ngewe kan dia. Aduh. Enggak kan. Waduh, nggak tahu Nggak ya. bisa. Pelakunya Nggak dia pula. Kalau dengerin konspirasi ngopi, tinggalkan aktivitas lo. Oke. Lo lagi kerja aja, berhenti dulu kerjaan. Wajib. Anjir. Harus. Iya harus. Jadi kalau ada bos lu ngomong, "Heh, kamu lagi ngapain?" Dengerin konspirasi ngopi. Langsung diem ya bosnya ya. Langsung Nggak diem. akan berani negor ya. Lanjut. lanjut. Bosnya langsung apa? Seruput dulu nggak? Iya. Itu bos yang baik ya teman-teman ya. Iya. Kalau bos kalian nggak kayak gitu, Pecat aja bosnya. pecat bosnya. Anjir. Pecat bosnya ya. Gue sering denger kata-kata itu lagi. Iya. memang para Nah, pendengar konspirasi. katanya ada yang viral nih belakangan di Indonesia nih, Jos. Apa tuh, Jos? Loh, kenapa jadi gua? Lu apa? Ya sekarang yang lagi viral yang kita lihat sekarang ya masalah Yang muncul di reels saja belakangan. Inggris itu ya yang lagi sering berseliweran di TikTok sih ya. Sekarang sih ini tuh Bang. Kayaknya sih Loli ya. Oh, namanya Loli. Lollipop dan Tank berarti dia role ya. Iya betul. Lolita. Betul. Oh, itu namanya Lolita. Iya. Anak. Nggak tahu lagi anjir. Makanya gua nanya ini. Iya namanya Lolita Iya. beneran. Kalau sebutannya sih Loli. Oke. Jadi Anak dari artis. Kanjeng Mami Nikita Mirzani. Anak dari Nikita Mirzani. Iya, Kenapa iya, itu Jo? iya. Ya itu sih beritanya lagi hangat gara-gara ya namanya cinta-cinta monyet ya Bang ya, wajar lah. Ya. Cuman itu aja banyak berseliweran sekarang aku lihat gitu. Oh, rame ya. Rame, jadi konten-konten kreator itu banyak yang react dia gitu. Banyak yang react ya. Iya. Lu kalau dari sisi lu sebagai yang ngelihat itu di reels tuh gimana tanggapan lu? Ya aku pribadi sih karena berhubung gua anak yang baik, kasihan Bang. Banyak yang ngeledek lah kesannya Iya, gitu iya, kan. Ledek siapa? Ngeledek si pasangan berdua ini, Oh. dua sejoli ini Iya, kan iya, banyak yang diledek-ledekin lah Iya. begitu. Tapi BTW ya teman-teman ngopi ya. Jadi banyak juga yang DM gue nih. Si Joshua kan kemarin sempat take episode juga tuh. Dibilang katanya suaranya kayak jegel, Jos katanya. Wih, Indra Jegel. Kayak Indra Jegel. Iya. Memang kami Mukanya sama-sama mirip-mirip tapi- juga gak sih, Ren? Iya iya. kan? Tapi Enggak lah gantengan Joshua anjir. Iya. Gantengan Joshua. Iya. Itu benar, itu benar. Iya. Itu sorry ya Bang Jegel, tapi benar. Tapi fun fact Bang Jagel kan dari Binjai. Ah. Memang juga dari Binjai juga. Sumatera Iya kan? juga. Jadi kami sama-sama Oh, gitu. dari Binjai. Jadi Iya, iya. Bang Jagel, salam dari Respect. Binjai ya, respect. Salam dari Binjai ya. Salam dari Binjai. Itu salam Cuman di masih. sini nggak ada pohon pisang nih Bang Jagel. Ada pohon pinus ini. Iya, ya mudah-mudahan rezekinya bisa kayak Amin. Bang Jegel, Bang Iya, Jegel juga gitu Iya. ya. Apalagi Jos yang viral-viral Jos belakangan. Ya aku kebanyakan lagi nonton, lagi seneng-senengnya comebacknya Oasis sih Bang. Jadi nggak terlalu Oh, ngikutin gosip-gosip. Kemarin Iya. ada yang komen Ren, minta bikinin episodenya. Wah, Comeback Minta Oasis. ya. Ada Ya tuh. suruh Saweria dulu lah. Harus lah. Iya, iya. Gitu. Buat teman-teman yang mau saweria ntar dibikin linknya di bawah ya. Iya. Bantu-bantulah teman-teman. Nah, tinggal Ini. seprapat nih kopi ini kan. Waduh. Gimana tuh, ya kan? Beli ini kopi ini lah.
Tapi kemarin tuh kan gue habis jalan-jalan ya. Ya. Kemana? Gue bisa jalan ke Singapura kemarin. Oke. Deket juga ya bang main dulu ya. Iya, biasa Dari lah Bekasi ke bro. Singapura Kan, deket memang kan ya. duit dari konspirasi ngopi. Kita udah dibayar untuk mendukung salah satu caleg. Waduh, gawat dong itu politik. Paslon. Oh paslon ya, paslon. Iya, iya. Salah satu paslon. Jadi apa namanya kemarin ketika lagi kunjungan gitu ya ke Singapura gitu kan. Naik jet pribadi nggak, sorry? Nah, ini dia. Gue nggak berani naik jet pribadi. Kenapa? Karena ada ex menteri Singapura itu sedang disidang bro, karena naik jet pribadi. Jadi abang gara-gara itu juga ngurungkan niat naik jet pribadi nih? Iya, padahal dapat tawaran dari temen. Oh, dapat tawaran? Iya, karena temen gua istrinya lagi hamil. Makanya dia lagi naik jet pribadi ke sana. Kalau naik komersil Kok mungkin ini gua familiar ya sama Iya. ceritanya ya? Ntar dulu nih. Masalahnya bre, Oke, kalau dia oke. lagi hamil, Oke. ya kalau naik angkutan umum gimana lah feelnya gitu kan? Ngantrinya ribet. Antrinya. Ya kan gak bisa juga pakai angkutan umum. Iya, ya maksudnya pesawat umum gitu loh. Oh, iya, Kayak Lion iya, Air iya. belum ntar kalau ada delay segala macem gitu kan. iya, iya, Jet iya. pribadi jadinya. Makanya pernah dengar gue ceritainnya di mana gitu ya? Mungkin di Los Santos atau enggak Oh, rempet-rempet ke iya. sini. Mungkin di universe lain kali. Oh iya. Di Wakanda juga ada bang. Wakanda Oh, di ada. Wakanda ya. Heeh. Tapi kebanyakan tuh emang mereka punya cerita-cerita seperti ini sih Sama memang. ya? Oh gue tahu kalau di Wakanda itu adiknya si Fafa Fufu kan. Waduh. Itu gue tahu tuh. Adiknya si Fafa Fufu itu kalau di Wakanda. Ini masih menit 5 bang Kayak Randy. gitu. Tahan, bang. Apa fokus siapa sih Ren? Ada Fafa Fufu itu siapa ya dia? Penjual pisang. pisang. Penjual martabak. Oh Iya. Martabak pisang bukan? Ya mungkin sejenis itu. iya iya iya. Gitu. Belakangan emang suka lewat sih, gue nggak tahu Iya, siapa iya. itu. Ya cuma gue Itu jadi fiksi kan dia? asli. toko fiksi kan? Enggak tahu asli tuh, Oh, tapi asli di ya? negeri seberang ya. Oh. Di negeri seberang bukan di negeri ini gitu loh. Oh, menarik. Ya memang banyak hal aneh aja sih kejadian gitu loh. Iya ya. Ternyata kita lebih seru daripada Marvel Universe ya. Iya, lebih lucu. Ya kan? Lucu dan menggemparkan. Ya harusnya itu yang lucu podcaster aja bre, podcaster, Iya. stand up komedian Iya. ya kan. Ini Jangan jangan jabat nggak usah politikus. lucu. Iya. Iya. Ngapain? Kesian job kita diambil ntar. Iya. Anjing. Malah ikut-ikutan lucu anjing. Iya, Vincent ada berita apa hari ini yang lucu? Enggak ada sih. Udah. Karena mungkin hidupnya udah terlalu lucu. Hidup Hidupnya gua udah lucu terlalu ya. lucu Ren masalahnya. Iya. Jadi Iya. gua nggak terlalu pusingin media lah. Gua lebih pusingin hidup gua dan ya udah lebih Iya. lucu hidup gua kayaknya. Ganti nama. Apa tuh? Gaga Gugu. Gagal dulu. Gigi gagal. Kan setelah FG ya kan. Iya. Kali aja lu bisa ngelebihin dia karirnya. Itu maksudnya. Iya. Masuk. Iya. Jaja juju kali Iya. gitu ya. Bre, kita mau bahas Yes. apa bre hari ini bre? PDD. PDD. Aduh, udah Fufu Fafa, Gaga Gugu nih ada PDD lagi. PDD. Yang lagunya begini bukan sih? Wajah bis yang gitu bukan sih? Ya, Yang nge-rap. rapper itu. Iya. Rap. Itu dia sebenarnya kan nama aslinya kan Puff Diddy ya, Puff Diddy kan. Didi. Cuma disebutnya P Diddy. Nggak tahu sih belakangan emang seliweran dan banyak konten kreator juga tuh yang ngangkat tuh Ren, si P Diddy ini gitu. Nah katanya banyak lah skandal-skandal yang terjadi gitu ya di khususnya di Hollywood ya, di dalam industri musiknya sekalipun gitu. Dan memang ini adalah sebenarnya requestan teman ngopi juga Ren. Ada requestan teman ngopi ya. Betul, kayak gitu. Oke deh bre, sebelum kita lanjut, pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok Logi. Nah, kasus P Diddy nih sebenarnya saat ini kan sedang naik bre. Betul. Karena mantan kekasih P Diddy yang bernama Casey Ventura itu tuh nuntut dia bre. Iya, Gitu. Jadi Casey Ventura ini mantan P Diddy yang paling lama lah. Mereka Mereka tuh pacaran 11 tahun tapi on off gitu loh. oke. Jadi kayak putus nyambung lah. Iya. Bahasa zaman sekarang ya seperti kerabat kita nih Joshua Siotang sepertinya. seperti itu ya sepertinya. Kenapa dibawa-bawa masih jegel anjing? Iya, Si Indra Jegel ya. Iya, Indra Jegel. Iya, jadi si Casey ini itu setelah putus sama P Diddy, Bukan dia tuh- Casey Stoner kan, bukan? bukan. Oh, bukan. Iya. Iya. Setelah itu dia tuh kayak ingin membuat buku, bre. Jadi membuat buku tentang hubungannya dia dengan P Diddy. Wow. Baik dan buruknya semua tuh diceritain gitu loh dalam buku itu. Nah setelah dia Secara literal kah? Or penulisannya nanti dia pakai nama samaran kah or apa? secara literal, Wah. iya, dan ingin disebarluaskan, Jadi berarti emang intensinya dia mau nyebar luasin aja. mau nih? menyebarluaskan karena rasa sakit hatinya dia.
Iya lah Ren. Gitu. Orang udah sakit hati emang begitu bang. Enggak, lu bayangin aja 11 tahun kan. 11 tahun on off. Dan memang dari beberapa sumber yang gua dengar juga gitu kan, emang parah abusive banget Ren. Jadi udah terlalu abusive lah. Maksudnya kasar juga segala macem gitu. Dan lu kebayang gak sih fantasi gilanya itu yang dilakukan, bahwa ini orang tuh rada mengsong otaknya gitu loh Ren. Mengsong. Iya, Wah. maksudnya Itu bahasa Bekasi tuh kayaknya. Yoi. Mengsong. Artinya apa sih Mengsong? Lu jelasin deh artinya mengsong. Mengsong bahasa Mengsong. Bekasi miring, Miring, artinya miring. Miring. Iya. Gak danta lu. Nggak danta gitu kan. Iya. Karena emang belakangan tuh viral, dia belakangan banyak skandal-skandalnya tuh baru terangkat dan baru ketahuan gitu. Dan salah satunya itu juga kayak misalnya Asher gitu ya. Dan yang paling viral itu adalah ketika berita ini diangkat sama Justin Bieber. Jadi ada hubungannya sama Justin Bieber. Oh, Nah, Dia itu langsung, menarik. dia langsung yang angkat ya, yang ngegoreng bisa jadi. Kayaknya media sih yang angkat. Media. Si Justin Bieber mah diem aja. Biasa aja sebenarnya. Lebih ke diem aja gitu. Jadi media lah yang angkat gitu. Dan memang bahkan pernah salah satunya si Casey ini. Jadi si PDD ini bayar PSK cowok buat Trisam. kasih bukan. Enggak. Casey-nya make sama Buat si- having sex sama si Iya, Casey. ya itu dia cuma nonton doang. Gokil gak? Itu termasuk dalam kekerasan dalam seksual nggak sih? Ah, Iya termasuk. ya iyalah. Termasuk lah. Iyalah itu. Perdagangan masuk juga nggak? Sebenarnya kan itu kalau ditanya dengan sukarela pasti enggak ya. Iyalah. Tapi Casey sebagai kekasihnya pada saat itu kayak ya dia nurut aja gitu loh. Entah karena takut, Takut sih. karena PDD tuh pernah juga selain dia menyuruh si Casey berhubungan seksual dengan PSK cowok itu, PDD juga pernah kayak nyuruh si Casey bawa pistol di dalam tasnya. Oke. Which is Casey waktu itu sebenarnya nggak mau, ya buat nunjukin aja bahwa gue punya power gitu loh. Jadi power abusive. Iya sih, power abusive sih. Betul, itu bahasa lebih tepatnya tuh. Jadi Abuse of banyak power. banget lah yang Casey alami sampai akhirnya dia trauma lah. Dia trauma di situ, dia pengen balas dendam dengan menuliskan sebuah buku. Gua nggak tahu bukunya ini sudah selesai atau belum, tapi intinya si Casey tuh sempat bilang ke PDD bahwa gue mau launching buku nih. Bukunya tuh gue ceritain tentang lo. You have to pay me, lo harus bayar gue 30 juta USD atau buku ini gue sebarluasin. 30 million ya. Ya sekitar Iya, 30 million. ratusan miliar lah. Oh, ratusan million. Nggak Enggak nyampe. nyampe 30 million dollar. Iya 30 juta USD. Itu kalau dirupiahin ratusan mungkin ya. Iya, Ya teman-teman ngopi hitung sendiri lah mungkin ya. Ya menurut gue dari sudut pandang Casey worth it sih, bukan worth it lagi. Ya hal kayak gitu tuh nggak bisa diganti pakai uang. Cuman maksudnya setidaknya dari situ itu bisa memberikan lu efek jerak gitu. Benar, Setidaknya iya. kan. Seenggaknya si Casey ngerasa kerugian gue tuh ya segini lah Iya. gitu loh Iya, kerugian iya, gue. dengan pengukuran seperti itu. Dan itu Casey menghubunginya tuh melalui pengacaranya. Jadi udah nggak langsung, Ren. saling pengacara tuh pengacara. Iya, udah nggak langsung. Iya. Ya udah nggak pernah kontak langsung. Udah enggak, Tapi tapi sorry bang, berarti dia sebelum ngancam begitu udah benar-benar ada rencana untuk bawa ke pengadilan ya? udah ada, Udah ada bahkan. udah ada Oh. gitu. Nah setelah itu PDD tuh kayak mengabaikan aja dia cuma mikir kayak nggak remeh apa sih lu? ancaman doang ini mah, ancaman bocil. Gue jauh lebih kuat dibanding itu. Dan gue yakin pasti dia juga udah terlalu banyak makan ancaman, Ren. Si PDD itu ya. Iyalah. Pasti Jadi dari udah kuat banget dia. dari seumur hidup karir dia tuh udah banyak yang ngancem dia gitu pastinya. Ya mungkin kalau dia di Los Santos gitu ya. Iya. Dia memiliki dekingan pejabat negara seperti Sambo Lado ya kan. Itu Mungkin dia, sekuat bener. itu Kenapa gue gitu bisa loh. baca pikiran lu ya, Ren? Ya? Anjing. Nggak, sampai Pasti sekarang- kesono sih arahnya. Gue gak tahu kenapa ya. Sampai sekarang juga yang KM50 kan nggak tuntas tuh. Waduh, iya KM50 ya. Gitu. KM50 ini kan Wakanda kan. Wakanda yang di Iya, Wakanda. Iya. Ya jadi bener kalau sih. diancam gitu Easy lah ya. easy lah. Apalagi sorry ya, maksudnya dari Kayak sudut kucing lah pandang itu. patriarki itu kan kayak ngelihatnya cewek doang ini apa sih gitu kan gitu. Apa sih nih? Iya, Intinya, emang brengsek sih. intinya yang lebih segera bisa gue beli apalagi lu apa sih lu? Terus gimana tuh Bre, Ngancem. akhirnya? Nah, terus ternyata Casey tuh bukan cuma ngancem. Bener-bener sampai dibawa ke pengadilan. Berkas-berkasnya naik semua. Naik Oh, semua. berarti udah diinterlock semua sama dia itu ya. Yes. Segala jenis saluran yang bisa memberatkan dia balik udah di close semua masih Casey ini ya. Sudah. Jadi udah dilakukan penuntutan segala macam. Intinya udah melalui beberapa persidangan. Tapi anehnya ketika sudah melalui beberapa persidangan, Casey berhenti menuntut PDD. Loh, berhenti. Berhenti. Tiba-tiba. Iya, Kenapa ternyata dikabarkan bahwa Casey udah dibayar Sama
PDD. Oke, artinya mau damai lah. Mau damai. Nah, ini. main secara keluarga lah mungkin saat itu. Yes, 30 juta USD sudah ditransfer. Sudah transfer. Tapi sangat amat Tapi disayangkan kan dari berkas pihak. udah naik, Ren. Iya, dari pihak PDD itu menyayangkan berkasnya ini udah ada di pengadilan, bro. Bisa diakses Bisa diakses ya sama publik ya. oleh publik, oleh polisi lah lebih tepat ya. Tapi bang, memang rata-rata kalau di pengadilan ya sistemnya, kalau saya sebagai penuntut, ya saya punya hak untuk narik tuntutan Narik berkas. Iya, Benar. narik berkas. Itu namanya narik berkas dari pengadilan itu bisa. Cuman kan masalahnya itu tadi, orang ini famous. Orang ini famous, sebelum itu ditarik mungkin sama si Casey ya udah Tersebar bocor lah ya. duluan ke Iya. platform X ya kan. bahkan sampai ke Wakanda juga kan, di Iya. orang Wakanda. Iya. Dan karena berkasnya itu udah naik, di situ para polisi, even FBI itu ngebaca berkasnya. Wah iya. Sampai akhirnya mereka meneliti berkasnya, dipelajarin kasusnya. Wow. Bener-bener dipelajarin sampai akhirnya mereka melakukan penggeledahan. Dikulitin bener sama si Dikulitin. Kayaknya mungkin ya. Ini kalau kita berandai-andai ya, Iya. kita menggunakan ilmu metode cocoklogi. Gitu kan? Which is itu yang digunakan juga sama FBI. Yes. Jadi sebenarnya nih laporan-laporan atas PDD ini mungkin udah banyak sebelumnya. Tapi karena PDD ini punya dekingan orang lama, Iya. kuat banget dia, nggak goyang. Dan itu valid sih Ren. Maksud gua rasa pasti laporan itu udah mungkin 20 kali ada laporan masuk gitu kan ke entah ke kepolisian atau ke kejaksaan gitu ya. Cuman berhubung dia memang big shot rapper ya kan. Yes. Ya semuanya bisa dibungkam sama dia. Maksudnya either pakai duit atau Yes. ancaman secara langsung using gun Wah. or anything kan. Karena kan Gitu. dia punya lisensi senjata juga kan. Iyalah jelas. Dan mungkin Biar- polisi yang zaman dulu sempat periksa dan zaman di saat ini dia udah punya power dan atasannya itu udah keluar, dia ngerasa wah, gue dulu pernah ngecek ini nih, tapi dulu kehalang nih. Sekarang ada lagi berkasnya, ini waktunya yang tepat nih untuk gue bongkar. Diambil alih sama yang baru ini ya. Iya, kemungkinan sih yang gue lihat ya, Iya, karena dia sampai melakukan penggeledahan loh. Digeledah rumahnya dan apa yang ditemukan? Apa itu Bang Vincent? Apa coba yang ditemukan? Apa? Tuyul. Enggak, bukan tuyul. itu rumahnya Ki Badra kayaknya. Ren. Waduh. Salah kayaknya. Iya, Itu salah iya. rumah kayaknya. Salah Terus rumah ya, kayaknya itu ya. Baja. Gitu loh. Naga kayaknya. Ada naga di dalam itu. Ya, Iya. lanjut. Ternyata yang ditemukan itu baby oil. Baby oil. Baby Pelumas. oil. Pelumas. Lo tau ada berapa banyak? Buat apa itu? Lo enggak gini Nah, pertanyaannya. ini literal baby oil. Literal. Kayak baby oil gitu kan. Baby oil. Dipakai buat anak bayi yang kecil. Yes. Lo tahu ada berapa banyak? Iya, berapa? Ribuan. Ribuan botol. Ribuan botol. Enggak, ini maksudnya PDD jualan produksi itu gitu. Nah, gitu. Apakah dia di endorse? Ah. Nggak cocok dia udah tua. Iya. Ya kan, buat apa di endorse ya? Gitu. Sama ini Koniker. Ya mungkin dari kecilnya kali di rumah sih. Nah, itu. Iya. Ya nggak boleh sujon jadi orang. Iya. Kenapa tuh? Gimana tuh? Ternyata pas ketika ditemuan ribuan botol ini ada sangkut pautnya dengan White Party, bro, White Party. yang dia selenggarakan. Wow, itu apa tuh Ren? White Party itu? Jadi party yang memang PDD selenggarakan, bro, yang dia mengundang artis-artis dengan anak besar itu dari tahun 90-an dia melakukan itu. Tahun 90, sekarang 2024. Panjang banget ya Bang ya. Udah Anjir, banyak korbannya cuy. dan yang Mana itu? ngikutin acara itu. Tapi somehow ya Ren, kok gue jadi teringat sama kasusnya Jeffrey Epstein ya? Jeffrey Jeffrey Epstein Epstein. yang pernah kita obrolin ya, yang Di dia Epstein punya apa namanya pulau Island. pribadi. Iya. Iya. Ya, kurang- Ya Leonardo da Vinci. Iya. Karakter besar ke situ. Leonardo da Vinci sudah meninggal, Joshua. Leonardo DiCaprio. Iya, lo gue ingatnya Da Vinci mulu. Leonardo da Vinci. Iya. Iya, Nama iya. depannya sama ya. Sama. Iya. Depannya. Soalnya memang kembaran gua sih yang satu. Bahkan selain selebriti pun itu juga ada menyangkut sama para politikus kayak gitu. Bahkan Hillary Clinton segala macem, Trump sampai Bill Clinton. Trump Juga pernah. Pernah ke situ? Pernah. Jeffrey Epstein Island gitu ada loh. agensi apa ke situ mereka ya? Iya. Jadi Konyol-konyol menurut gue rata-rata. ini kayaknya sih sebenarnya bukan kasus yang apa ya, Baru gitu baru ya. ya gitu. Emang ini udah sering terjadi Udah sering gitu terjadi kan. dan which is itu sering terjadi di Hollywood kan. Gue nggak ngerti. Nah, lu tahu Iya. fungsinya si Baby oil tadi. baby oil ini masih diterka-terka ya, karena Iya, sebenarnya iya, persidangannya baru akan lanjut di bulan Oktober nanti. Gitu loh. Fungsinya adalah jadi di dalam setelah mereka selesai mengadakan white party itu, mereka ada lagi yang namanya freak off, bro. Fake oil. Iya, jadi di freak off party itu baby oil itu digunakan untuk pelicin. Wah, emang fungsinya Iya, begitu sih, fungsinya Pak. pelicin. Iya Emang memang betul sih Ren Iya, buat tapi ngelicinin. pelicin apa? Apa dulu ya? Ruangan. 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 What- Jadi What the wow?
Jadi buat ruangan. apa namanya? Baby oil itu dibuka. Di apa namanya? Lumurin ke lantai. Lumurin ke semua lantai dan ke semua peserta. Oh. Yang ada di situ. Yang ikut acara party di situ. Freak partinya, iya, freak of partinya. Freak of partinya. Wah. Itu cowok, cewek segala macam. Nah, kalau di Spanyol ya Bang ya, ada party apa yang lempar-lempar tomat itu kan, tomat tuh. Nah, kalau ini mereka partinya oil gitu. Balurin oil gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau ada yang tersadar, mereka mau lari nggak bisa, licin, jatuh, bre. Jadi harus Wait, tar dulu deh. Sorry, tersadar dari obat-obatan. Oh, anjing ya. Ya, karena di situ di including rumahnya itu si, ya. Fantasinya udah fantasi Venus punya ya. Wow, di rumah ngaco. PDD, di Iya, rumah iya, PDD iya, itu iya. selain ditemukan lubrikan oil dan Yes, oil yes. semacamnya Iya, gitu iya. ya. Nggak ada oli top one ya, Iya, tidak ada. Iya. Itu ditemukan juga obat-obatan terlarang. Make sense. Obat terlarang yang disalahgunakan pula. Iya. Di kelasnya PDD sih make sense ya. Maksudnya which is dia juga emang berangkat dari dunia gangster. Oh iya. Rapper gangster juga ya. Iya. Sono, ya. Nah, gue ceritain sedikit mungkin latar belakang si PDD ini ya. Jadi sebelum dia tuh kalau nggak salah gue lupa DO kuliah atau DO SMA dia Ren. Jadi sebelum dia sesukses ini, emang sebenarnya prosesnya juga gue rada respect sih. Karena dia berangkat dari street aja, dari bocah jalanan gitu. Yang tadinya tuh gue kayaknya kalau nggak salah dia DO SMA, terus dia kerja di suatu radio. Dan itu apa sih namanya tuh? Magang. Dia tuh magang. Dia kerja di suatu stasiun radio sebagai dalam tanda kutip produser. Mungkin kalau iya, tapi kalau mungkin ketika masih magang mungkin masih kayak junior produsernya gitu. Yang which is dia tuh udah familiar Ren sama yang namanya mixingan. Kayak gitu-gitu. Jadi dari situ tuh dia mulai belajar lah. Explore terus ya. Jadi kan lu tau gak sih kayak misalnya ada suatu lagu nih yang eksplisit, terus di dalam radio kan dipotong tuh biasanya kayak gitu-gitu. Nah itu dia yang ngerjain. Oke. Kayak gitu-gitunya. Iya. Dan ya tambahan-tambahan untuk si radio itulah intinya. Intinya tangan dia ada di situ. Sampai suatu ketika gue lupa ya artis terkenal mana gitu yang pernah diangkat sama dia dan diproduserin sama dia dan terkenal banget, booming lah intinya. Banyak bre. Banyak Sebenarnya. Ini gue lagi ngomongin ketika itu yang pertama. Coba deh cek siapa yang paling pertama itu siapa. Dan itu yang bikin dia dinotis sama salah satu label terkenal. Gue lupa juga nama labelnya apa. Akhirnya dia join label itu ya. Akhirnya dia di hire lah sama label itu as a pro hire producer. Dan dari situ dia berangkat menjadi semakin besar. Tapi ya itu dia masih belum meninggalkan budaya kultur streetnya itu Jos. Ke bawah-bawah ya, bahkan dia masih ke bawah. Mengadakan pesta aja pun dia yang skenarioan ya. Iya. Mengskenarioin pesta Iya. Dan jadi setidaknya rekan kerja di dalam bisnisnya dia itu setidaknya pernah bersinggungan lah dari segi dalam tanda kutip sex party or obat-obatan, itu pasti ada singgungannya gitu. Dan itu nama-nama terkenal ya. Dan itu nama-nama terkenal. Dalam white party, setelah itu lanjut ke freak of party, itu nama-nama terkenal. Bahkan ada nama artis Justin Bieber. Wow. Pada Dan usia itu yang paling 15 tahun. Baby, paling booming ya. Baby, oh. Iya sih. Nah ini makanya kan ada salah satu video klip gitu ya. Sorry, bukan video klip. Ada salah satu potongan video yang dimana Justin tuh waktu itu masih berusia 16-17. Ya. Dia akhirnya ketemu lagi dengan P Diddy. Terus P Diddy ngomong gini ke Justin, kok lo sekarang sombong banget sih ketika lo udah terkenal? Oh, basinya mereka gitu ya bahasanya. Gua kontak lo nggak ngangkat. Gua iya. telepon lo nggak ngangkat segala macem. Terus Justin tuh jawabnya kayak terbata-bata, kayak emang takut ya? Gue Kayak takut ya? Kayaknya gue nggak save nomor lo deh. Jadi Justin tuh merasa terintimidasi. Dan di situ si P Diddy langsung ngasih, ini nomor gue loh. Langsung dikasih. Oke. Nah itu tuh banyak warganet akhirnya yang pada bertanya-tanya, what happens to Justin? Apa sebenarnya yang terjadi antara mereka berdua? Menurut lo apa Jo yang terjadi tuh di freak of party-nya itu? Karena gini, sebelum bisa jauh gue bang. Sebelum nanti lu berpikir asumsinya apa gitu, latar belakangnya dulu nih. Latar belakang kenapa sampai bisa ke Justin Bieber. Jadi sebenarnya gini, tadi gue ceritain bahwa pada akhirnya kan si P Diddy itu booming lah, jadi produser terkenal, terus bahkan dia bikin label sendiri. Iya. Dan di labelnya Bad itu Boy namanya. Bad Boy.
Nah di Bad Boy itu dia banyak nelurin lah karya-karya besar yang dia tulis lagunya untuk dibawain sama artis-artis gede. Contohnya bre, salah satu lagunya. Yes. Ini sekarang lagi booming di TikTok. Oke. Every nyanyi, step I take, Oh itu juga. every Asli. move I make. Oh itu juga. Itu PDD. Anjir segede itu dia ya. Sebesar itu dia. Nah sampai pada akhirnya bahkan dia yang nyeting Usher. Jadi dia yang nyeting si Usher ini supaya bisa jadi segede itu tangan dia, P Diddy. Nah sampai suatu ketika si Usher menemukan Justin Bieber. Gitu loh. Ini menemukan Justin Bieber. Ya otomatis kan ada bersinggungan nih si P Diddy ini dengan ketemu juga sama si Justin Bieber ini. Tapi ada juga bang Kayak gitu. teringat yang apa tadi seliweran di sosial media gitu Ya. Kayak di TikTok ada Skandal-skandalnya ya. Ada lagu, abang tahu lagu ini nggak bang? Lagu Yami. Nah Yeah, you got to yummy, yeah. Nah, itu ada konten kreator juga yang istilahnya ngedetailin liriknya ini. Jadi suara lirik dan suaranya itu didengar dengan Ya. seksama gitu kan. Jadi Yami itu jadi kata Yong. Yang me. Iya, Yang Mi. Oh. Terus yang get back ya. Get back gitu kan, get back. Jadi dapatkan kembali Masa muda. kembalikan gitu. Kembalikan masa mudaku. Jadi dia kayak kembalikan masa mudaku gitu. Oh, I see. Itu ada bisa dikulik juga sih. Ada sebenarnya. konspirasinya Ada juga konspirasi ya. juga di situ tuh. Iya. Antena gue menyala-nyala masalah. Terkait Antena lambenya Joshua ya. Tapi terkait tadi yang memang benar, kita jadi berasumsif ya. Kenapa ada apa yang terjadi dengan si Justin Bieber juga dengan P Diddy? Karena memang pada dasarnya gua rasa banyak banget yang terjadi kayak soal kebocoran-kebocoran itu, bahkan sampai ke Jay-Z. Wow. Itu juga ada singgungannya juga sama P Diddy. Leonardo DiCaprio. Iya. Toko-toko besar lah. Toko-toko buset. Pemain-pemain NBA itu pada suka datang ke partinya dia. Nah, Wah. Hollywood gitu loh. ini nih, jadi dikabarkan ya, dikabarkan P Diddy ini memiliki kelainan seksual juga. Wah, Jadi fantasinya ya. Iya. Fetisnya aneh-aneh bang. Iya. selain dia menyuruh pasangannya untuk ngewe sama cowok Ya, lain, SK. gitu kan, dia ada kecenderungan suka sesama jenis juga. Iya. Bisex jadinya lah. Gua ngelihat ACDC kemarin ya? pas banget reels gua muncul di Instagram gua muncul si Jay-Z buset di panggung cu. Ya. Di panggung Jay-Z lagi nyanyi. Iya. Lagi nyanyi. Kan mereka kan kalau nge-rap itu kan berkelompok gitu kan. Maksudnya semua ngumpul jadi satu gitu, all in one gitu kan. Jay-Z lagi nyanyi. Pantatnya ditepok cu dari belakang sama si P Diddy. Nah Jay-Z-nya diem aja. Menikmati nggak tapi dia? Menikmati. Loh enggak, pertanyaan gue gini. Iya. Jay-Z-nya diem aja. Wow. Berarti kan Iya ya. ada story-nya tuh. Iya. Gua kalau nepok pantat Bang Vincent ditendang balik gua. Iya kan harusnya gitu dong. Sekelas Jay-Z. Kelas Jay-Z. Sekelas ya. dia Dan punya di bini. acara panggung ya kan. Dia punya bini di depan penonton. Kok diem Di atas aja? panggung begitu ya. Dan yang mengerikan sih menurut gua, kalau memang ACDC. Justin Bieber Oh iya, sorry. di usia 15 tahun datang ke party itu dan dia mengalami hal semengerikan itu, dia bisa cerita ke siapa, bro? Iya. Selain ke orang terdekatnya mungkin ya kan. No, Nggak bisa mungkin, juga. mungkin Sulit. itu juga susah, Jo. Sorry. Gak akan ya, soalnya ngeri ya. Sorry gini, can you imagine ya ketika lo mendapatkan pelecehan seksual, lo cowok, lo mendapatkan pelecehan seksual dari cowok juga. Ih, mental Itu kan bikin lo malu, bro. Iya, Lo betul. mau cerita lo malu, Betul. apalagi kalau ternyata si P Diddy ini punya videonya. Katanya dia membuat banyak video dari party itu, cuy. Wow. Bahkan dikabarkan Dia dipegang jiwanya. dia punya satu video yang isinya tuh artis-artis ternama semua itu dijual ke dark web. 500 Oh. juta USD. Wow. Nah, tapi ini masih simpang siur beritanya. Gitu loh. Jadi gue ketika gue baca itu ya gitu ya, gue lihat kayak Justin gitu ya. Wah, gimana dia nggak sedepresi itu hidupnya? Jelas lah bang. Iya. Sedih sih. Hancur lah, Jo. Sedih Gua hancur sering sih. bilang sama Bang Vincent, Bang, gua meskipun berani sama orang ya bang, gua cuma takut sama maaf ya, sama bukan maksud apa-apa ya, gua cuma takut sama orang gay. Karena gua deket salah, ngobrol intens juga salah, jarak juga salah gitu. Jadi serba salah bergaul sama hal-hal orang-orang begitu. Iya. Gue juga Takut ada pengalaman dulu, gue zaman sekolah nge-gym juga ya bang. Ya banyak yang begitu dan gue jujur gue takut. Iya, Gue iya, takut, iya, jujur iya. gue takut. Takut ya. Iya. Ya karena ketidaktahuan kita lah. Iya, Gitu iya. loh. Padahal kan belum tentu kan Jos gitu kan. Ya sih belum tentu memang ya benar gitu. sih. Itu sih. Ya pada akhirnya pagi-pagi pantat tuh Iya ibaratnya gitu kan. tadinya keriput tau-tau jadi lurus kan nggak tahu juga Nah, kita gitu kan. Ya ngeri. cuman ya namanya kita nggak tahu Iya, kan namanya, gitu. namanya lubang matahari biasa diamankan, tiba-tiba disetrika kan lurus ya kan. Waduh. Tapi Mengerikan sih. Mengerikan. tapi emang dan Miris. rata-rata memang yang
yang ketika gue denger sih itu memang hal psikis yang biasanya juga itu biasanya di dalam apa namanya trauma yang mengakibatkan sebuah trauma yang akan membuat lu karena lu Ren yang tadi kayak lu bilang itu gak bisa cerita ke orang karena itu kan bisa dikatakan aib ya dalam tanda kutip ya. Aib Just, yang bener-bener the real aib ya Bang. Iya, lu mau bisa cerita ke siapa gitu. Selain menurut gua mungkin ke orang tua ya yang paling bisa gitu. Tapi itu udah gimana lah, udah susah lah Gak gitu. bisa juga sih ke orang tua kalau nuntut balik atau apa repot juga kan urusannya. Iya. Pada intinya udah gak bisa cerita, dipendem ya kan. Aja udah. Semesta aja yang tahu sama Tuhan ya. Sampai pada akhirnya meledak dalam artian wah gue nggak bisa kayak gini terus ya, gue harus melampiaskan itu ke orang lain. Wah, Nah itu emang ngerikan. itu tuh yang Ampun, mungkin dalam tanda kutip sering terjadi penularan. Ya mungkin karena hal itu gitu. Jadi ya gue setidaknya ya dari sudut pandang gue agak sedikit tercerahkan dan tersadarkan bahwa oh iya ya, jadi sedikit lebih mengerti gitu bahwasanya ada loh yang begitu. Tapi mudah-mudahan sih kalaupun seandainya itu terjadi ke artis sekelas Justin Bieber gitu ya, gue sih ngeliat dia udah mulai worshiping God gitu ya. Kayaknya mungkin mudah-mudahan pelarian dia tuh bener akhirnya dia lari ke dua and only God gitu. Haleluya sih. Karena belakangan kan juga dia udah aktif juga kan. Dan juga worship langsung di panggung loh. Itu sih gue salut sih. Keren. Dan progresnya. Alasan kenapa Justin Bieber dan banyak artis Hollywood lain tidak bisa speak up gitu ya, karena P Diddy ini sekuat itu bre. Gue akan tarik lagi ya, kita tarik kasusnya nih selain dia kasus dari Freak of Party ini. Jadi P Diddy ini ternyata digadang-gadang, ini belum terbukti tapi ya itu sebagai dalang pembunuhan Tupac, Tupac dan Biggie. Dalang pembunuhan dari Tupac dan Biggie. Tupac Shakur, ya living legend itu, living legend meninggal sama si P Diddy. Itu kan karena begini bre, kenapa akhirnya nama P Diddy ini dibawa-bawa gitu kan? Karena pelaku yang ketangkep itu kan ketua gangster. Yes. Namanya KVD sudah ngaku bro. Oh gitu. Sudah ngaku, sudah ketangkep dia memang Si pembunuhnya. Yang KVD, membunuh. iya. Oke, terus? Dia ngomong dia dibayar 1 Oh. juta USD pada saat itu. Tapi dia nggak ngomong siapa yang bayar. Dibilang juga. P Diddy. Ini kapan? Iya, jadi si KVD ini ditangkap pada tahun 2023 bre. Baru kan? Baru itu jauh banget dari kasus pembunuhannya. Karena memang kenapa Red? Kenapa pada akhirnya itu juga jadi banyak misteri dan di situ banyak lah para konspirator tuh berasumsi siapa sih pembunuh Tupac Shakur karena emang selegend itu dan semisterius itu kematian dan pembunuhan itu. Gitu loh. Bisa ya ibaratnya kok. Iya, bisa, maksudnya ya kita tahu Tupac Shakur itu memang juga berangkat dari street. Nah ini nih salah satu knowledge baru, info baru yang gue baru ketahui ternyata satu circle P Diddy sama si Tupac Shakur ini. Benar. Gitu loh. Jadi awalnya gini bre, awalnya P Diddy sebenarnya mau rekrut Tupac Shakur buat masuk ke dalam labelnya Bad Boy Records. Iya. Tapi mungkin beliau nggak mau ya. Beliau akhirnya memutuskan untuk masuk ke Interscope Records yang justru Rivalnya. Saingannya. Rivalnya. Karena emang waktu itu memang persaingan rapper di Amerika tuh keras banget. Wah, keras bro. Zaman dulu tuh keras banget. Iya ya. Dan persaingannya tuh bukan soal tentang kayak secara bisnis, bukan bisnis lagi. Gangster cu. Gangster ya. Gangster ini. Ini ngomong gangster cu. Pistol ketemu pistol. Udah kayak zaman-zaman XX Even aja ya. nah ini mungkin gue akan lari sedikit ya. Iya. Even ya. Jadi bahkan ada satu cerita di dunia rap industri, di dalam rap industri karena kan mereka selalu bersinggungannya dengan gangster music gitu kan bisa dikatakan kayak gitu. Jadi misalnya ada salah satu artis terkenal yang mau manggung di local gigs. Local gigs itu local gigs itu suatu bar yang biasanya tuh udah ada yang megang udah dalam tanda ngandangin lah ibaratnya. Udah ada yang megang dalam tanda kutip si gangsternya yang megang gitu. Nah, ada suatu istilah di dalam industri rapper itu, lu udah check in belum? Oke, udah regis belum? Lu udah check Udah in laporan belum? Itu maksudnya. Iya. Jadi si artis terkenal pun bahkan sekelas Snoop Dogg itu harus check in dulu. Bahkan wajib ya. Kayak Wiz Khalifa juga misalnya Snoop Dogg apa Tyler Gang gitu juga wajib. Iya. Wah. As a respect, Iya. sebuah bentuk respect kepada orang yang punya tempat itu. Iya. Karena ini tuh bukan otoritas cuy. Ini kita lagi ngomong bukan kayak polisi atau apa yang resmi. Iya. Ini bandar. Jadi lu harus minta izin dulu sama bandarnya karena lu nggak tahu apa yang akan terjadi ketika di atas panggung itu cu. Yang nonton lu gangster semua kan gitu. Keras. Apalagi kalau kita ngomong West Coast, East Coast, wah itu berdarah-darah, merah, biru.
wah itu keras cu. Mereka rapper-rapper jadi ya mereka Iya. pemberani semua Iya, gitu loh, edan semua. edan semua. Ada yang bilang apa tuh namanya? Oji. Oji tuh kayak original gangster gitu. Iya. Iya, gitu. lanjut. Jadi yang dibunuh itu kan selain si Tupac tuh ada si Biggie kan. Biggie ini justru tuh sebenarnya masuk ke dalam record labelnya si PDD. Kena juga beliau. Iya, jadi kan intinya nih pada saat itu Tupac sama Biggie nih saingan. Iya. Saingan dan mereka tuh suka ngedis satu sama lain. Yes. Tapi di apa namanya? Ketika kita melihat lebih jauh lagi, mereka tuh saling respect deh. Oh iya. Meskipun mereka saling ngedis, mereka saling respect. Dan P Diddy nggak suka dengan hubungan itu. Oh. Dia nggak mau begitu. Dia nggak mau. Kalau nggak suka ya nggak suka aja. Iya, Inside outnya ya sama aja harusnya gitu ya. karena dia takut dikhianatin loh si Biggie. Dan bener, Biggie itu dikabarkan ingin keluar dari record labelnya si PDD. P Diddy. Mau ke? Mau ke Interscope juga. Oh. Ke rivalnya Enggak, lah. karena emang biasanya tuh kalau di lagu-lagu rap yang gue dengerin itu tuh selalu Tupac Biggie. Seolah-olah tuh gue ngeliat apa emang mereka sedekat itu ya. Emang sebenarnya di luar lagu ya, di luar karya. Karena di situ kan karya kan. Tapi di belakang ya tetap nongkrong bareng apa segala macem gitu, tetap hangout bareng. Dan emang sewangi itu nama Tupac Ren. Sampai hari ini Ren. Sampai dengan Sampai hari ini. Bahkan bre, rapper terkenal, rap god. Yes. Gitu kan. Eminem. Buat lagu kan akhirnya kan. Iya. Yang nyindir apa judul lagu bre? Feel. Feel ya. Yes. Itu Nah. di album baru. Di album baru. Gue That- punya sedikit potongan liriknya bre. Yes. Apa tuh? Bang Randy tuh? Nah, di sini si Eminem bilang kayak I'm like a rapper. Oke. Gua eja ya. Iya. R-A-P-E-R. P-nya cuma satu, Oh. R-A-P-E-R. Oh, bukan double P ya? Iya. Terus dia ngomong got so many S-E-S S-A-S. Iya, iya. Wait, he didn't just spell the word rapper R-A-P-P-E-R and leave out a P, did he? Jadi gua artiin teman-teman ngopi ya. Eminem ngomong seperti seorang rapper memiliki SAS. SAS ini mungkin kalau diartikan Sebutan. secara konspirasi gitu, sex assaulted gitu, Bre. Oh. Oke. Sexual assaulted. Iya. Gitu loh. Jadi seperti seorang rapper yang melakukan kekerasan seksual. Iya. Gitu kan. Terus dia ngomong, "Tunggu. He didn't just spell the word." Dia tuh nggak hanya mengucapkan kata tapi dia meninggalkan kata P dari huruf rapper tadi. Dia bilang gitu. Terus dia ngomong lagi, "Rest in peace Biggie and Pac." Dia bilang, "But both of you all should be living." Kayak istirahatlah dalam tenang, Biggie dan Tupac. Pac, kalian tuh harusnya masih hidup. Dia ngomong gitu. Terus Wah. dia ngomong lagi, "But I ain't trying to beef with him." Tapi gua gak mau berurusan sama dia. Iya. Karena bilang. dia tahu segila itu orang Iya, ini ya. gitu loh. Lanjut lagi dia bilang, "Cause he might put a hit on me." Karena dia Anjir. bisa nyerang gua anjing. Iya. Ngeri Terus juga. dia ngomong like Keith D get him. Ih, Seperti si Keith D yang ngebunuh si Tupac. mendapatkan dia ya, Bang ya. Iya. Setakut itu bre Eminem. Oh iya. Eminem takut Iya. Cok. Iya. Nah itu tuh yang Sama si gue P. Diddy. gila sih, gue pamornya itu berarti pamor di streetnya itu gila Dan bre. bukan cuma pamer bre, powernya anjing. Iya. Father anjir dia di versi Ini gue rap, rasa ya, dia bener-bener megang orang-orang pemerintahan juga bre. Bisa jadi orang, sih, Bre, Bang. tadi Bisa tuh jadi sih. tadi kalau kita mau ngomong senior-senioran, Jay-Z sama Eminem tuh lebih senior Jay-Z. Jay-Z. Jay-Z ditepok pantatnya Ren, diem. Iya. Itu loh maksud gua. Diam aja ya. Jay-Z tuh ngelor-ngelorin Ibaratnya udah kayak artis-artis udah kayak gede. abang-abangan antara anak adik-adiknya aja ya. Iya, gitu. iya. Anjing bangsat, ini berarti dari situ gua bisa nangkep bangsat nih orang nggak sembarangan Ya gitu. memang big shot dia ya. Big shot punya gitu. Big shot. The real OG. Gila gitu. Ibaratnya karena dia sudah punya orang-orang di pemerintahan, di geng, dimanapun yang iya. menjaga dia Cok. Menjaga dia ya. Makanya mungkin saat ini kasusnya bisa kesentuh karena orang-orang yang tadinya berdiri di puncak itu udah pada turun bre. Anjing yang turun. Udah pada pensiun Cok. Bisa jadi, Bang, bisa Dan jadi. lagi yang turun tangan ini bukan lagi tentang kepolisian kejaksaan, FBI. FBI Cok. Anjing. Udah FBI lo. kurang ngeri apa seorang FBI FBI turun nggak tuh? tangan ya kan? Coba itu. FBI loh. Kalau bukan dianggap sebagai kasus nasional. FBI itu bukan forum Batak Rempuk bukan? Bukan Forum Batak Indonesia beda. Oh, bukan. Iya. Forum Betawi Indonesia itu. Iya. Tuh, ini yang ngomong tadi Joshua Sihotan ya. Masih berdas dari Marga Sihotan. Aduh, jangan. Ya, suaranya kayak Jegel ini ya. Jegel. Salam dari Binjai Bang Jegel. Salah dari Binjai. Tapi Ren, dari setiap kasus yang tadi udah gue denger itu, emang somehow ya, gue juga jadi tertarik sih. Ini kalau gue tarik ya, Ya. kenapa ya?
di Hollywood gitu ya, terus di West Coast, East Coast segala macam itu banyak terjadi hal-hal seperti ini. Kayak lumrah gitu aja bang ya. Iya, maksudnya udah nggak asing lah, pasti ada lah hal-hal yang kayak gini. Dan itu nggak tahu lumrah aja terjadi gitu. Because Iya. Satan Hmm. works through them. Hmm. Bekerja di dalam industri musik itu juga ya. Satan Luar itu biasa. benar-benar bekerja di Hollywood itu sendiri, Cok. Wah, Sekarang Hollywood itu memanipulasi pikiran orang dunia, Bre. betul. Seluruh dunia betul. didoktrin. Seluruh dunia Dari didoktrin. film, dari lagu, Betul. dari apapun yang dikeluarin oleh Hollywood, semua. Nggak jemu-jemu kita selalu berkata kan, kita selalu bilang kayak Ya. doktrinnya itu seakan-akan Tuhan itu jahat, doktrinnya itu melegalkan LGBT. Gue sekali lagi, gue Randy dari Konspirasi Ngopi, Siap, gue Bang. menentang keras LGBT. Sama saya juga. Karena gue benci dengan orang LGBT-nya. Betul. Tapi gua kelakuannya benci dengan ya. kelakuan dan ideologinya. Yes. Betul. Beda loh. Beda. Beda. Temen ngopi juga harus bedakan ya. Jadi di mana kita harus memisahkan kelakuan dengan orangnya. Orangnya mah kita sayang. Dan semengerikan itu kan, Bre. Iya. Dia selalu ngedoktrin juga ya orang Hollywood ini, kita against the creator, Iya. dengan pemain-pemain mereka, Betul. dengan sejarah-sejarah yang di-create mereka sendiri juga ya kan. Ih, dan ternyata di atas sana anjing neraka tuh ada di atas loh. Ya lu pernah ngomong itu. Ih, neraka itu ada di atas. Semengerikan ternyata, itu Bang. ya. Mereka neraka di atas ya. Bre, saudara, sorry ya. Eh, Kalau ini benar terjadi, Justin Bieber pada saat itu 15 tahun. hmm. Masih anak-anak, Bro. Bisa apa sih dia? Masih anak-anak. Itu bukan lagi pelecehan seksual laki dengan laki. Di bawah umur, Cuk. Di bawah umur 15 itu. tahun saat itu bang ya. Iya sih di bawah umur sih. Dan yang lu bilang di pulau Ya, Jeffrey Epstein Jeffrey Island. itu Gokil. juga anak-anak ya kan. Anak-anak. Aish. Kesian. Gua nggak ngerti ya kenapa ya. Jadi somehow high profile people selalu berhubungan dengan abusive terhadap children gitu loh. Children abusive gitu Tapi loh. gini bang, Kenapa ya? kalau ini dari segi fantasi ya kita bisa bilang gitu bang ya. Kayak orang-orang elit yang bang Vincent bilang, selalu bilang ke aku tuh, yang mereka itu banyak murder babies gitu, yang minum darahnya gitu kan. Kenapa selalu? Adrenokrom. Iya itu Ya. maksudnya. Kenapa selalu berhubungan dengan yang kecil-kecil gitu? Itu Anak maksud kecil. gua. Sampai Kenapa gitu ya? Kalau menurut gua ya, Iya. sekarang teman-teman ngopi, gua Joshua dan Vincent kita latar belakangnya sama lah. Iya. Kita dari Kristen gitu kan. Iya. Kalau dari Kristen sendiri kan dibilang, Yesus bilang, kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu nggak akan bisa masuk ke dalam Kerajaan surga. kerajaan surga. Yang mau dirusak adalah apa? Oh. Anak-anak itu sendiri, Bre. Jadi dari Karena pemilik kerajaan Allah itu anak-anak, Bre. Oh, dan Anak-anak yang bergantung pada Bapa. pewaris murni ya bang. iya, dan Iya. pewaris bumi ini gitu loh. Gimana caranya gua menghancurkan bumi ini? Gua hancurkan generasinya. Ih, Iya nggak? Yes. betul. Oh gitu cara main politiknya ya. Gila, Politik of Kecil Satan dihancurin ya. dulu ya kan, dirusak ya kan. Gedenya pasti ke bawah. Iya, dan dia bisa merusak generasi selanjutnya. Iya. Wah. Ketika lu sebagai youngster gitu ya, lu anak muda lu udah rusak, lu akan merusak generasi selanjutnya juga, Bre. Oh itu ya. Wah anjir, kita menemukan jawabannya itu. Jadi Temanya ternyata nih. politiknya adalah bagaimana cara, kan gini, seolah-olah Satan kalau misalnya di interview mungkin ya. Iya. Bagaimana cara menghancurkan dunia ini? Gampang. Racuni generasi selanjutnya. Anjir. Iya. Dan make sense nggak? Make sense banget. Make sense sih. Anjir ya. Iya juga ya. Wah, dan ini tuh sangat-sangat banyak terjadi, Ren. Ini satu dari ribuan Iya, kasus mungkin iya. yang terjadi gitu. Dan itu rata-rata orang tua, Ren, yang melakukan itu terhadap anak-anak gitu loh. Dan it takes puluhan tahun, Bre, untuk akhirnya terbongkar. Iya, benar. Gitu loh. Dan udah kebayang gak sih lu kayak udah berapa banyak orang yang jadi korbannya, orang yang rusak, orang yang hancur Iya, karena betul. kejadian ini, Cok. Betul. Dan lebih sedihnya lagi dan mirisnya lagi, yang udah dirusak ini dia nggak menemukan jalan yang buat berbalik arah lagi. Iya, tapi pada akhirnya sih Ren, gue sih sebagai yang udah biasa ngebawain tentang konspirasi sih udah nggak heran sih Ren. Maksudnya udah banyak lah hal-hal yang terjadi. Cuman lebih ngasih tahu aja ke teman-teman ngopi bahwa hal seperti ini tuh udah biasa banget dan emang kita harus jaga-jaga sih, berjaga-jaga. Berjaga-jaga lah ya. Benar. Joshua mungkin ada pesan terakhir? Itu nyambungin tadi aja. Iya. Zaman sekarang zaman jahat. Jadi berjaga-jagalah dan berdoalah. Wah, Terutama Ren, yang mau gue tambahkan, tolonglah, apalagi kalau misalnya pendengar konspirasi ngopi Yap, ini ada yap. seorang ayah, seorang Ya, ibu, betul. anak-anak kalian deh, bener deh, itu
dijaga tontonannya ya. Tontonannya ya Iya. memang sulit sih, sulit. Gue juga tahu, gue ngerasain Ren gitu. Sangat sulit untuk menjaga tontonan mereka seperti apa karena kita nggak 24 jam kan. Kalau dari Joshua Siotang sih sekarang adalah zaman yang jahat. Kita semua di segala tempat kerjaan kita ataupun tempat kita bergaul di circle kita itu ya kita memang harus berjaga-jagalah dan berdoalah karena sekarang ini adalah zaman yang jahat. Jadi kita harus benar-benar membuat defense untuk kita pribadi lah. Bagaimana kita di luar Defense mechanism ya. defense mechanism. Iya, kalau dari gua bener banget omongan Vincent dan Joshua, zaman ini udah makin jahat, makin susah gitu ya. Jadi ya sekarang it's time for you untuk mendekat kepada Tuhan sih menurut gua. Lo mendekat bukan hanya lo jadi lebih sering beribadah ke Betul. gereja, ke masjid Betul. gitu ya. Tapi benar-benar membangun hubungan intim dengan Tuhan. Betul, Karena relationship. ketika lo sudah membangun relationship itu dengan Tuhan, lo pasti akan tahu nih Tuhan tuh sebenarnya mau bawa lo kemana. Amin. Dan jadi fondasinya udah kuat Udah kuat. untuk bener. menghadapi dunia yang jahat ini. Yes, walaupun lo ngobrol sama dukun, lo ngobrol sama siapapun, ya kan? Ya fondasi lo, iman lo kan tetap kuat. Iya, gitu, menurut gua. betul. Betul Bang Ren. Gitu. Betul. Konspirasi ngopi? Seruput dulu kopinya.